Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan jalur rempah pada masa prasejarah. Di antaranya anggotanya yaitu Faisal Muhammad Fajri, Irji Fajrillah, Julpan, Heru Saparudin, Rian Guntara, dan Muhammad Rasya. Selamat menyaksikan. Jalur rempah-rempah di Indonesia prasejarah. Jauh sebelum kedatangan Eropa, Indonesia telah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting di dunia. Jalur perdagangan rempah-rempah ini telah ada sejak zaman prasejarah, menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan dunia luar. Asal-usul rempah-rempah di Indonesia. Pertama, lada hitam. Lada hitam yang berasal dari tanaman merambat di hutan-hutan tropis Indonesia telah menjadi salah satu komoditas rempah-rempah paling penting sejak zaman kuno. 2. Cengkeh. Cengkeh yang diketahui berasal dari Kepulauan Maluku telah lama menjadi rempah-rempah penting dalam masakan dan pengobatan tradisional Indonesia. 3. Kayu manis. Kayu manis dengan aroma yang khas dan digunakan sejak lama oleh masyarakat Indonesia, terutama di Sumatera, sebagai bumbu masakan dan obat-obatan herbal. Jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pertama, jalur maritim. Perdagangan rempah-rempah di Nusantara didominasi oleh jalur laut yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Jalur darat. Selain jalur laut, terdapat juga jalur perdagangan darat yang menghubungkan wilayah penghasil rempah-rempah. 3. Jalur regional. Rempah-rempah didistribusikan ke seluruh Nusantara melalui jalur perdagangan regional yang terintegrasi. Pada masa prasejarah, perdagangan rempah-rempah di Nusantara didominasi oleh jalur maritim yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan penting di wilayah Nusantara. Selain itu, terdapat juga jalur perdagangan darat yang menghubungkan wilayah penghasil rempah-rempah dengan pusat ekonomi. Jalur perdagangan regional yang terintegrasi menyebabkan rempah-rempah didistribusikan ke seluruh Nusantara. Teknik budidaya dan pengolahan rempah-rempah masa prasejarah. Pertama, budidaya alami. Masyarakat prasejarah membudidayakan rempah-rempah secara alami di ladang atau perkebunan kecil, memanfaatkan iklim tropis Indonesia yang subur. 2. Pengolahan tradisional. Rempah-rempah dikeringkan, digiling, dan diawetkan dengan metode sederhana seperti pengemasan untuk memperpanjang masa simpan. 3. Teknologi penyimpanan. Rempah-rempah disimpan dalam wadah alami seperti anyaman bambu, tempurung kelapa, atau guci tanah liat untuk menjaga kualitas. Peran rempah-rempah dalam kehidupan masyarakat prasejarah. Pentingnya rempah-rempah dalam masakan. Masyarakat prasejarah memanfaatkan rempah-rempah seperti lada, jahe, dan kunyit untuk memberikan cita rasa yang khas pada makanan mereka. Khasiat rempah-rempah untuk kesehatan. Masyarakat prasejarah mengetahui khasiat rempah-rempah untuk kesehatan tubuh. Misalnya kunyit digunakan untuk mengobati luka dan jahe untuk meredakan sakit perut. Pengetahuan ini menjadi bagian penting dalam pengobatan tradisional masyarakat masa itu. Rempah-rempah dan ritual budaya. Rempah-rempah juga digunakan dalam berbagai ritual dan upacara adat masyarakat prasejarah. Misalnya penggunaan kemenyan dan dupa dalam ritual. Keagamaan. Rempah-rempah dianggap memiliki nilai spiritual dan magis. Rempah-rempah sebagai simbol kemakmuran. Kepemilikan dan perdagangan rempah-rempah menjadi simbol kekayaan status sosial yang tinggi di kala masyarakat prasejarah. Mereka yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dianggap sebagai elit masyarakat. Alat-alat yang digunakan dalam perdagangan rempah-rempah. Pada masa prasejarah, alat yang digunakan dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara sangat beragam, mulai dari perahu tradisional untuk mengangkut barang, timbangan sederhana untuk mengukur berat, hingga wadah keramik untuk menyimpan dan mengemas rempah-rempah. Alat tersebut dirancang dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan perdagangan yang semakin berkembang. Selain itu, penggunaan peralatan lokal turut memperkuat identitas budaya masyarakat dalam proses jual beli rempah-rempah. Selanjutnya, peran pelabuhan kuno dalam jalur rempah-rempah. 1. Pusat perdagangan rempah-rempah. Pelabuhan kuno di Nusantara menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai. Barang dagangan dari berbagai wilayah dikirim ke pelabuhan ini untuk kemudian didistribusikan ke seluruh dunia. 2. Simpul konektivitas maritim. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi simpul penting dalam jaringan koneksi maritim di Asia Tenggara.
3. Pusat perkembangan budaya. Aktivitas perdagangan rempah-rempah di pelabuhan kuno memicu pertukaran budaya dan perkembangan arsitektur, teknologi, serta bahasa di wilayah Nusantara. Selanjutnya, pengaruh jalur rempah-rempah terhadap perkembangan budaya lokal. Jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara pada masa prasejarah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan budaya lokal. Interaksi antara pedagang asing dan masyarakat setempat memicu pertukaran ide, teknologi, dan gaya hidup yang memperkaya keberagaman budaya di Kepulauan Indonesia. Masuknya pengaruh luar melalui jalur rempah juga turut memperkaya kesenian dan kuliner tradisional. Banyak motif dan corak dalam kain, tenun, ukiran, dan keramik yang terinspirasi dari budaya asing, sementara rempah-rempah menjadi bumbu khas dalam masakan-masakan Nusantara. Tantangan dan kendala dalam mempertahankan jalur rempah-rempah. Iklim yang tidak menentu. Perubahan iklim yang ekstrim seperti musim kering yang berkepanjangan dan cuaca yang tidak bersahabat menghambat pertumbuhan rempah-rempah dan mempengaruhi produksi. Persaingan antar pedagang, diantaranya persaingan antar pedagang, infrastruktur terbatas. Selanjutnya, penutup. Melestarikan warisan jalur rempah-rempah Indonesia. Jalur rempah-rempah Indonesia merupakan warisan sejarah yang berharga dan perlu dilestarikan. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui penelitian dokumentasi dan pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah lokal. Masyarakat juga dapat terlibat dalam menjaga kelestarian jalur rempah-rempah sebagai bagian dari identitas dan warisan bangsa.